kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwa. Baik, puji Tuhan, kita akan mulai, saya akan mulai dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya ini sebetulnya adalah pekerjaan utama kita ya. Tuhan Yesus mengatakan inilah pekerjaan yang Bapa ingin supaya engkau lakukan, itu hendaklah kamu percaya. Jadi kalau kita masih kehilangan pekerjaan di dunia, di tempat, di hidup kita, itu masih oke, saudara. Masih ada jalan keselamatan. Tapi kalau percaya ini sudah hilang, kita udah nggak punya kerjaan. Sementara kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu tidak mengerjakan pekerjaan ini, maka kita sudah jobless dalam kerajaan surga. Maka supply kerajaan surga itu cenderung terputus. Jadi sekalipun kita punya pekerjaan yang kurang baik atau belum punya pekerjaan, pakailah gayanya beberapa teman kita di sini, Pak Wage, Pak Filus, dan semua lah ya, saya percaya. Bangun pagi, mandi, pakai baju rapi, sarapan, udah gitu kerja, duduk, baca Alkitab, itu kerja. Ya. Saya nggak usah buka lagi ayatnya kan, bahwa Tuhan Yesus katakan, apa yang kukatakan, bukan aku katakan sendiri, tapi Bapa di dalamku, dialah yang mengerjakan. Yesus mengatakan, Bapa mengerjakan, jadi berkatakan firman itu kerja. Jadi anak-anak yang masih libur, kerja ya. Bangun pagi, mandi, duduk di meja, baca Alkitab, itu kerja. Percayalah kepada Tuhan, itu bekerja. Nah sebelum saya lanjut ke ayat selanjutnya, saya mau kontras dulu ini, bahwa ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Nanti kita akan kembali ke ayat ini, kita buka dulu Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang terakhir, Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, demikian firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saya mau coba kontraskan kedua ayat ini ya. Ini bertentangan tapi kita bisa mendapat manfaatnya. Yang satu bilang, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri atau pada pandanganmu sendiri. Di sini dikatakan pada zaman itu, zaman hakim-hakim, itu orang-orang tidak ada raja di situ, jadi mereka berbuat apa yang benar menurut pandangan, menurut hikmatnya sendiri. Jadi kalau kita baca kisah hakim-hakim, itu banyak sekali kisah di mana bangsa Israel itu terpuruk di dalam apa yang mereka takutkan. Mereka bekerja menurut hikmatnya sendiri, ya sudah tentu ketakutan akan lahir. 1 bulan yang lalu saya sharing mengenai bahwa perkataan kita hanya 2 sumbernya, dari kasih atau dari takut. Di dalam kasih tidak ada takut, di dalam takut tidak ada kasih. Jadi hanya 2 sumbernya. Pada saat kita berjalan menurut pengertian kita sendiri, maka sudah tentu takut akan menguasai. Karena kita tidak berjalan dalam kasih. Nah uniknya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita takutkan, kita akan menjadi hamba dari apa yang kita takutkan. Kita ambil satu contoh saja ya, di Hakim-Hakim ini, kita ambil Gideon, Hakim-Hakim pasal 6. Dari kisah Gideon, Hakim-Hakim pasal 6, ayatnya yang kita baca, kita tidak akan baca semuanya, ayat 2 mulai. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya, perhatikan karena takutnya, kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ini masih menggambarkan bahwa tidak ada raja, setiap orang berjalan menurut pengertiannya. Jadi waktu mereka takut, mereka berlindung. Kemudian ayat 6, ayat 6, sehingga orang Israel karena takutnya menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Perhatikan ya, karena takut menjadi melarat. Saudara tidak ingin melarat kan? Jangan takut. Oke, lanjut. Ayat 10, saya loncat. Ini penyebabnya. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Saudara lihat urut-urutannya. Pertama, tidak ada raja.
Masing-masing berjalan menurut pengertiannya sendiri. Lalu mereka ditekan oleh orang Midian, mereka takut. Waktu mereka takut, mereka melarat, ternyata akarnya mereka menyembah apa yang mereka takuti, Allahnya orang Amori. Bisa nangkap di sini? Kita takut nggak punya uang gitu ya, kita akan menyembah Mamon. Kita takut kehilangan pekerjaan, kita akan nyembah orang minta-minta kerjaan. Sementara kita punya pekerjaan mengucapkan firman. Roh kita adalah roh Allah, pikiran kita pikiran Allah. Di gereja kita semua punya pikiran Allah. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita punya pikiran Allah ya. Yang lebih tepat adalah kami memiliki pikiran Allah. Jadi gereja adalah tempat sharing pikiran Allah. Yang saya tidak tahu, saudara tahu. Yang saudara tidak tahu, yang lain tahu. Lalu kita sama-sama sharing, maka kita mendapatkan pikiran Allah yang membuat kita keluar dari ketakutan. Apa yang kita takutkan akan membuat kita menghamba kepada ketakutan. Itu yang Tuhan tidak mau. Itu sebabnya dikatakan jangan kamu bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal, akuilah Tuhan. Kembali ke Amsal pasal 3. Percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena ada orang tanya gini, anak Tuhan boleh cari uang enggak Pak? Boleh saudara. Uang harus melayani kita bukan melayani uang. Seberapa banyak uang bisa kita pegang? Seberapa banyak uang boleh kita kumpulkan? Saya mau katakan sampai uang itu bisa menghilangkan trust, percaya kita. Stop cari uang. Tapi kalau selama kita cari uang, percaya kita kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, terus jalan, cari terus. Unlimited. Tapi begitu kita sampai pada poin di mana kita mulai khawatir menghambakan diri kepada uang, saya sarankan stop dulu. Kembali ke firman Tuhan. Karena nanti pindah yang menjadi Tuhan adalah uang. Sama dengan karir saudara ya. Seberapa tinggi karir yang bisa kita capai, yang kita rindu-rindukan untuk kita capai. Apakah cukup manajer, lalu general manager, lalu sampai ke CEO, COO segala macam. Sampai mana saudara? Sampai di posisi di mana trust kita hilang. Stop. Karena justru trustnya kita yang mengangkat kita. Bukan jabatan, bukan uang. Semua sudah buktikan. Orang yang tidak kenal Tuhan juga buktikan bukan uang, bukan jabatan. Emang bisa begitu hidup Pak? Saya beritahu cuma dalam kerajaan Allah bisa begitu. Di luar kerajaan Allah kita tidak bisa punya konsep seperti ini, konsep-konsep kerajaan Allah. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Coba disebut ke King James sebentar, kita bisa lihat apa yang dimaksud di sini. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Ada dua ways, ada path. Ya, oke. Ways itu jalan juga saudara ya, tapi ingat bahwa Tuhan Allah katakan jalanmu bukan jalanku. Jadi jalan, setiap orang tuh punya jalan kehidupan. Setuju ya? Saya jalan kehidupan saya adalah profesional, engineering, Pak Fredrik pengacara, ada yang pengusaha, ada yang macam-macam saudara, itu namanya ways, jalan. Tapi masing-masing jalan itu di mana kita hidup, kita punya path sendiri cara hidup kita. Di sini dikatakan, in all thy ways, dalam seluruh jalanmu, acknowledge him. Kata acknowledge di situ adalah kenal dalam pengertian lebih dalam. Ini kenal antara suami istri. Acknowledge atau kata yada yang dipakai dalam bahasa Ibrani, itu dipakai di Kejadian pasal 4 pada waktu Alkitab menulis, maka Adam menghampiri Hawa. Kata yang sama dipakai, Adam, yada, Hawa. Jadi itu adalah hubungan suami istri di mana ada benih tertanam. Jadi bukan sekenal acknowledge itu bukan seperti misalnya saya lihat di sini ada Pak Fredrik, saya acknowledge gitu kan, artinya saya lihat. Kan Adam ke Hawa kan tidak kayak, lalu Hawa hamil kan enggak gitu saudara. Cuma jadi keluarlah hamil kan enggak gitu saudara. Jadi ini dalam sekali. Maksudnya di dalam setiap kehidupan kita, acknowledge him, kenallah dia, tanya sama dia, apa di Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, apa idemu, apa pikiranmu supaya aku tahu pathku, cara melakukannya. Sekarang orang balik saudara, kita ini kan di dalam jalan Tuhan. Ya. Tuhan ingin kita menjadi seperti Kristus dalam perkataan, perbuatan semua. Lalu masing-masing kita kan ada yang pengusaha, ada yang karyawan, ada yang pelajar, macam-macam gitu ya.
Lalu mereka yang pengusaha bilang begini, aku pengusaha berhasil, aku ingin semua orang berhasil. Aku akan menjadikan anak-anak Tuhan itu menjadi pengusaha di jalan Tuhan. Terbalik nggak saudara? Terbalik. Kita harus menjadikan pengusaha-pengusaha menjadi tanda kutip Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan. Yang kita beritakan adalah Kristus. Supaya para pengusaha atau para profesional itu melakukan path-nya sesuai dengan jalannya Kristus. Tidak dibalik, karena kita semua masing-masing beda. Kita punya pekerjaan masing-masing, kita punya jalan hidup, punya tanggung jawab masing-masing. Tetapi di dalam setiap jalan kita, Tuhan ingin hadir di situ. Itulah sebabnya jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tanya Tuhan, apa nih Tuhan? Aku punya bisnis gini, apa nih Tuhan? Nanti Tuhan akan tunjukkan, akan manifestasikan dirinya. Sebab kalau kita menjadikan jalan hidup kita sendiri, lalu kita ingin berhasil di dalam jalan hidup kita akan menyampingkan Tuhan. Kita akan fokus dalam perkumpulan kita yang diajarkan pasti bagaimana jalan ini bisa baik. Misalnya seorang pengusaha yang berhasil, kumpulkan pengusaha-pengusaha Kristen, yang diajarkan apa? Ya usaha, bukan firman Tuhan. Yang benar itu firman Tuhan. Sekalipun ada dipoles dengan usaha, firmannya harus lebih kental. Itu sebabnya pada waktu PPHKI ada acara di Bali, itu kan semua bawa soal firman Tuhan. Padahal situ para pengacara, itu yang benar. Bukan dijadikan semua harus jadi pengacara di jalan Tuhan. Semua harus jadi praktisi hukum di jalan Tuhan. Jangan, jadikanlah Tuhan melakukan praktisi hukum di dalam kita. Jadikanlah Tuhan melakukan karir kita. Dalam entertain juga seperti itu. Jadikanlah dia menjadi pelaku. Karena hanya dia yang bisa melakukan jalan hidup kita dengan sempurna. Itu yang disebut dengan path, lintasan kita. Nah, setiap orang beda-beda, saudara. Kalau kita punya jalan hidup misalnya, jalan hidup saya adalah pengusaha atau misalnya profesional. Lalu kita lihat di jalan hidup kita, betapa kerasnya persaingan, betapa menakutkannya suasana gitu ya. Terus kita tidak undang Tuhan. Kita pakai pengertian kita sendiri. Maka terjadilah apa yang di hakim-hakim. Kita merasa jalan kita benar. Maka kita akan menjadi takut, akhirnya kita sama dengan praktisi hukum yang lain atau pengusaha yang lain main sogok, kita main sogok. Kenapa saudara? Kenapa kita menjadi hamba dari seperti itu? Karena takut. Gitu ya. Bukankah di tempat ini teman-teman kita sudah membuktikan bahwa sekalipun di dalam bidangnya praktek-praktek ilegal itu banyak, tapi mereka tidak melakukan. Mengapa? Karena nggak pernah takut kehilangan klien, kehilangan pekerjaan. Itu dasarnya, saudara. Selama ini mungkin kita baca kitab Ayub ya, apa yang kutakutkan itu yang datang menyerbu aku. Saya pikir, emang begitu ya? Ya saya tahu itu dari Alkitab. Apa sih dasarnya? Tuhan bukakan lagi di hakim-hakim. Apa saja bangsa Israel sudah diingatkan berkali-kali, jangan kamu takut kepada penduduk Kanan, jangan kamu takut. Tapi waktu mereka mulai ketakutan, dampaknya mereka menyembah apa yang mereka takutkan. Kita takut uang, kita akan menyembah mamon. Ya. Jangan takut dengan sekarang ini masalah ekonomi, banyak menghantui kita. Perhatikan ya, Lukas pasal 16 ayat 9, aku berkata, kalau kita bicara mamon, ya, makanya jangan takut sama mamon. Ya. Ada muncul sikap terhadap mamon, kita baca Lukas pasal 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Pertama, kata yang dipakai adalah filia. Kalau kita bersahabat dengan mamon, pasti filia. Ya. Kemudian ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ada kata setia. Setia, kita harusnya setia kepada Allah, bukan kepada mamon. Karena mamon tidak bisa dipercaya, kadang ada, kadang tidak. Setuju ya? Banyak, saudara tahu bahwa beberapa pasangan keluarga itu bisa bertengkar karena ketidakhadiran mamon. Tapi ketidakhadiran Allah bisa tenang. Tidak ada pujian, tidak ada baca firman, tidak ada firman, tenang. Asal ada mamon. Tapi begitu nggak ada mamon, bisa marah-marah. Itu jahat mamon, saudara. Itu kompetitornya Allah, jangan diturutin. Allah ingin kita datang kepada dia dengan bebas dan mamon datang melayani kita. Bukan kita cari mamon. Jadi jangan takut sama mamon, saudara. Kemudian ayat 13, tidak ada seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Perhatikan, membenci
dan mengasihi. Kata mengasihi yang dipakai adalah agape. Jadi yang jelas yang dimaksud di sini adalah seorang pasti membenci mamon, mengasihi Allah. Pilihannya cuma dua. Tidak mungkin agape mamon. Bisa mengerti ya? Membenci dan mengasihi. Pasti yang dimaksud mengasihi Allah, membenci mamon. Itu yang harusnya begitu. Ya, salah satu. Karena untuk agape itu tidak serta-merta jadi. 2 Petrus 1 mengatakan tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kasih akan saudara-saudara, baru terakhir agape. Jadi panjang prosesnya. Tapi kalau membenci, bisa on the spot, benci. Nah, itu kepada mamon. Lanjut lagi. Ya. Atau, ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Atau ia akan loyal kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Setia di sini kepada mamon dan tidak mengindahkan Allah. Kenapa? Karena setia di sini adalah care, kata yang dipakai adalah care. Kita tidak bisa care kepada Allah. Pasti care kepada mamon. Dan mendespise Allah. Jadi kalau kita care, setia, yang dimaksud setia di sini adalah kepada mamon. Kok nggak kepada Allah, Pak? Kalau kita lihat bahasa aslinya adalah perhatian, care, peduli. Allah yang peduli sama kita, bukan kita peduli sama Allah. Kalau mamon, ya benar kita peduli sama mamon, takut kehabisan mamon, takut kehabisan segalanya. Nah, dampaknya kita akan tidak mengindahkan Allah. Ya, jadi saya ulang lagi, salah satu kita pilih mengasihi Allah, membenci mamon, atau kita care terhadap mamon dan tidak mengindahkan Allah. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya, harus pilih. Saya sarankan, pilihlah mengasihi Allah dan benci mamon. Yang pertama. Maka mamon tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Lanjut ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjadi hamba Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, ini dampaknya saudara ke fisik kita. Kita akan disembuhkan dari sakit penyakit dan tulang-tulang kita disembuhkan. Ya. Lalu ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kenapa jadi kesini ngerempetnya saudara? Ternyata betul yang hakim-hakim yang terjadi di hakim-hakim, ketakutan itu akan membuat melarat saudara. Tapi takut akan Tuhan akan membuat kita berlimpah-limpah. Kita akan respect kepada Tuhan. Jadi saudara anak-anak Tuhan jangan takut miskin saudara ya. Sekarang kalau kita takut miskin maka kita akan diperhamba oleh roh-roh kemiskinan. Kemiskinan itu bukan soal punya duit atau tidak punya duit. Orang konglomerat itu banyak yang spiritnya miskin saudara. Lihat uang dipakai besar sedikit, itu poverty spirit. Yudas punya itu. Yudas itu pada waktu melihat Maria menumpahkan minyak yang mahal harganya untuk menyeka dengan rambutnya kaki Tuhan Yesus itu diseka dengan rambutnya. Yudas bilang begini, buat apa penghamburan ini? Itu poverty spirit. Orang yang dilayani aja gak komplain kok, Yudas komplain. Itu roh kemiskinan. Padahal Yudas pegang uang banyak, dia bendahara. Kalau Tuhan Yesus pelayanan uangnya sedikit gak perlu bendahara. Ya. Makanya waktu dibilang, sulit orang kaya masuk kerajaan surga. Semua kaget, karena mereka uangnya banyak. Lalu Petrus tanya, Tuhan kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kami tinggalkan segala sesuatu. Kami dapat apa? Tuhan bilang, aku akan lipat gandakan apa yang kamu tinggalkan itu. Jadi kembali lagi, seberapa banyak kita boleh mengumpulkan uang? Banyak, sampai percaya kita hilang, stop kumpul uang. Ada yang salah itu. Karena Tuhan ingin kita datang kepada Dia, merdeka, untuk menyembah Dia, untuk menjadi seperti Dia, tanpa diganggu blessing itu tadi. Soal uang, karir. Yang Tuhan ingin diri kita datang, ayo. Semua yang namanya karir, uang itu sifatnya ditambahkan. Makanya Tuhan Yesus katakan cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang dicari bangsa-bangsa ditambahkan. Sekarang kan orang balik kan. Aku ingin menjadikan, untungnya pengacara nggak ada ya, pengacara-pengacara di jalan Tuhan nggak ada konsep itu di PPHKI ya.
Karena itu konsep yang benar. Tapi kalau tempat lain, saudara, aku yang menjadikan profesional-profesional di jalan Tuhan. Aku yang menjadikan pengusaha-pengusaha di jalan Tuhan, itu error, saudara. Di jalan Tuhan itu Kristus. Kristus mengerjakan usaha di dalam kita. Kristus menjadi profesional di dalam kita. Acknowledge him, undang dia dalam setiap apa yang kita lakukan. Sehingga path kita, lintasan kita di dalam jalan kita sebagai apapun, itu akan Tuhan bukakan. Termasuk pendeta. Gitu ya. Jadi saya juga tidak ingin menjadikan anak-anak saya pendeta, anak saya cuma satu. Anak saya jadi pendeta di jalan Tuhan. Bukan, saya ingin dia menjadi Kristus. Kristus akan lakukan apa saja yang dia lakukan. Dan apa saja yang dia lakukan berhasil, kata firman Tuhan. Ya, oleh karena itu, mari kita perbaharui lagi fellowship kita dengan Tuhan. Ya. Karena itu yang menjadi kunci. Pada saat kita menjadi semakin respect kepada Tuhan, semakin takut akan Tuhan, maka apa yang Tuhan sediakan itu menjadi milik kita. Kita harus bisa membedakan antara fungsi Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Yesus Kristus, dan Allah sebagai Roh Kudus. Coba kita buka 2 Korintus pasalnya yang terakhir. Supaya dalam kita acknowledge dia, mengakui dia atau mengundang dia di dalam setiap jalan hidup kita tidak kagok, saudara. Bukan salah, tidak ada yang salah dalam Kristus. Saudara tidak akan dihukum dalam Kristus. Ya. Perhatikan ya, di sini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, tiga-tiganya muncul. Ketika bicara Tuhan Yesus, yang disebut adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah hubungan yang baik atau hidup dalam damai sejahtera. Kristus yang bawa. Ya. Tuhan Yesus Kristus yang bawa. Ketika bicara Allah, kasih Allah. Jadi saya bisa baca gini, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita, kasih Allah menyertai kita nggak bisa lari. Tapi ketika bicara dengan Roh Kudus, fellowship. Sudah lihat bedanya? Pak, ada 3 Allah kita, satu saudara, satu. Cuma fungsinya beda. Ketika bicara Allah, dia menyertai kita. Kasih karunia Yesus menyertai kita. Tapi ketika bicara Roh Kudus, fellowship. Ngobrol. Kalau Roh Kudus itu kadang-kadang menjadi pribadi yang kesepian di dalam keramaian. Banyak gereja, bukan salah saudara nyembah Allah, nyembah Tuhan Yesus, tapi diajak ngobrol dong Tuhan Yesusnya. Coba kita buka lagi Yohanes 16 ayat 13. Ya, ini cara kita meng-acknowledge dia di dalam jalan hidup kita, ajak ngobrol saudara. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, saya berharap Bapak Saudara anak-anak tidak confuse ya. Ini adalah doktrin atau pemahaman iman Kristiani. Kita bukan punya Allah 3. Jadi Yesus di Yohanes khususnya ada 8-9 kali mengatakan aku tidak bisa berkata apa-apa. Bukan tidak mau, tidak bisa kalau Bapa tidak mengatakan. Di sini dia katakan Roh Kudus akan dikirim kepada kita, dia akan mengatakan apa yang kudengar dari Bapa dan aku katakan kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajak kita bicara. Ya, kalau kita respect, takut akan Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang Roh Kudus dapat dari Yesus, dari firman Allah, tepatnya begitu. Nah, Yesus ini, dia pada mulanya adalah firman, dia bersama-sama dengan Allah. Ketika Allah mengutus dia ke dunia, dia mengambil risiko yang cukup besar. Sekali dia menjadi tubuh, kitab Ibrani katakan, persembahan tidak aku kehendaki, tapi engkau menyediakan tubuh. Sekali dia menjadi tubuh, dia tidak bisa kembali kepada posisi sebelum dia menjadi tubuh. Setuju ya? Tubuh itu diberikan, tubuh jasmani, yang ditugaskan untuk dianiaya, dijadikan bilur, dihina untuk kesembuhan kita. Ada ayat yang mengatakan, kita diperdamaikan oleh tubuh jasmani Tuhan Yesus. Setelah itu, dia kembali, ini yang disampaikan minggu lalu, bahwa nanti tubuh yang sama yang dalamnya roh Allah akan kembali lagi. Tapi bisa nggak dia kembali ke sewaktu-waktu datang sekarang ngomong kepada kita? Bisa. Contohnya, dia intervensi di kasusnya Paulus. Waktu Paulus akan menganiaya orang Kristen, dia
dia bicara dari surga, Paulus jatuh, dia bisa intervensi. Dia bisa datang ke sini, bisa. Mungkin untuk lebih gampangnya begini saudara ya, kalau saya punya perusahaan, di rumah misalnya anak saya panggil saya papa. Di kantor orang panggil bapak, anak saya juga harusnya panggil bapak. Di gereja, semua bapak ibu saudara panggil saya pagem gitu ya. Anak saya kadang-kadang panggil pagem juga, itu benar. Pagem gitu. Tapi kalau dia panggil papa, kira-kira papanya dengar gak? Yang suka dia panggil di rumah papa dengar? Dengar, oknumnya sama saudara. Terus kalau gitu Pak, kalau Roh Kudus Allah Bapa dan Yesus sama, terus ngapain dibeda-bedakan? Nah itu yang bisa jawab cuma Allah Bapa sendiri, karena dia yang tulis buku ini, bukan kita. Dia yang tulis, jadi kita harus tanya dia, kok dipisah-pisahkan? Supaya kita ngerti bahwa ada roh yang bersekutu dalam kita, namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ditaruh supaya kita berjalan seperti Yesus Kristus selama dia berjalan di muka bumi. Nah sekarang errornya saudara, banyak orang bilang, oh Tuhan Yesus di surga. Aku diberkati, aku dikuduskan. Sekarang aku berjalan, dia di surga. Kita berjalan sendiri. Kita masuk ke dalam konsep berjalan dengan pengertian sendiri. Tuhan Yesusnya tinggal di surga. Tapi kalau kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita ngobrol sama dia, berani kita berbuat dosa. Saudara. Kita akan pikir berapa kali untuk berbuat dosa. Kalau kita bilang Yesus, nanti kita teriak Yesus, Yesus. Kita bilang siapa yang, kebenaran karena iman tidak berkata siapa yang akan membawa Yesus Kristus turun ke surga, dari surga ke sini. Atau menarik Yesus Kristus dari alam maut. Gak boleh saudara ya, karena dia sudah di surga duduk diam. Dia bisa main-main ke sini, bisa saudara ya. Dia punya ayam jagat raya. Tapi ada aturan yang kerajaan surga tetapkan. Ada Roh Kudus di dalam kita. Dengarkan dia, ngobrol sama dia, fellowship sama dia. Nah saya mau tutup dengan ini. Yohanes 14, 15, 16 ya. Kalau saya dibaca Yohanes pasal 14, 15, 16. Itu di 3 pasal ini, Tuhan Yesus bicara minta apa saja. Lalu kita bilang, wah minta apa saja Pak. Banyak anak-anak Tuhan yang kontra, dia bilang, oh minta apa saja. Enggak juga, coba minta sepeda pistol, dikasih enggak. Bukan itu konsepnya saudara ya. Kata mintalah maka akan diberikan, itu kan kata-kata Tuhan Yesus. Kita nggak bisa sangkal itu. Tapi di balik semua itu, Yohanes 14, 15, 16 itu adalah ajakan bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau kita terapkan itu, maka kita akan menjadi seperti yang Amsal katakan. Tidak bersandar pada pengertian, tapi acknowledge dia di dalam jalan hidup kita. Oke. Pasal 14, Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa. Tempat aku pergi kamu tidak tahu, tapi aku akan kembali lagi menyediakan tempat. Karena di dalam Bapa ada banyak tempat. Nanti aku akan bawa kamu ke situ. Tempat apa itu? Tempat kita dikuduskan. Dia pernah mengajarkan barang siapa berdoa masuklah ke ruangan, tutup pintu, maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu. Tempat itu bukan kamar kita di rumah atau kamar kos-kosan kita. Itu adalah kamar yang Tuhan sediakan bagi kita, disebut mansion di dalam bahasa Inggrisnya, atau chamber, atau suatu tempat khusus di mana kita ditaruh, roh kita ditaruh di situ di dalam Kristus. Sehingga sekarang kita dimanapun kita bisa berdoa, Bapa kita dengar, karena kita ditaruh di tempat itu. Yesus yang sediakan. Ya, jadi jangan khawatir, tempat keramaian, di ruang ICU pun kita bisa berdoa, dan Tuhan dengar. Karena tempat itu disediakan. Lalu Filipus tanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Terus Tuhan Yesus bilang, sudah sekian lama kamu bersamaku, kamu gak tahukah kau bawa Bapa dan aku satu? Terus kita mikir, tadi dia bilang dia mau pergi. Sekarang saya bilang tunjukkan Bapa, aku dan Bapa satu. Ya apa maksudnya saudara? Ada yang pernah pikir gitu? Kan dia bilang di Yohanes pasal 14 ayat 1, dia akan pergi. Kamu gak tahu, nanti aku akan balik supaya di mana aku berada, kamu berada. Ya tunjukkan Bapa, aku dan Bapa satu. Loh, kalau satu kenapa pergi gitu kan pertanyaannya. Disinilah kita diajar bahwa kita nanti akan menjadi seperti Kristus. Jalan di bumi tapi set pikiran kita, pola pikir kita di mana Bapa berada. Sekarang lebih tepatnya di mana Yesus berada. Kita di bumi tapi pola pikir kita tempatnya di sana. Bisa nangkap itu. Pikiran yang mana Pak? Pikiran Kristus. Emang saya punya Pak? Punya karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Pikiran saya itu Pak bukan, pikiran kita semua. Jadi kalau kita masing-masing mengeluarkan pikiran, sharing gitu, kita akan saling dikuatkan, dibangun. Di situ juga Tuhan Yesus berjanji dia akan kirim Roh Kudus. Lalu pasal 15, bicara apa? Akulah pokok, kamu adalah carangnya. Secara singkat saya mau katakan, aku sebagai pokok dibenci banyak orang. Tapi Roh Kudus
yang akan datang kepadamu nanti, dia yang akan memberi kesaksian. Jadi jangan takut soal dibenci orang. Pasal 16 bicara lagi tentang kedatangan Roh Kudus. Dia akan datang, bersekutulah dengan dia, apa yang dia katakan itu dia dengar daripadaku. Ada divine flow, divinity flow, atau divine aliran ilahi. Nanti dengarkan dia. Jadi pasal 14, 15, dan 16 bicara persekutuan dengan Roh Kudus. Disitulah muncul perkataan minta apa saja. Karena persekutuan ini yang nomor satunya, yang pentingnya. Gitu. Nah persekutuan ini adalah yang membuat kita acknowledge atau mengakui Tuhan di setiap jalan kita. Bahkan lebih jauh lagi, berbahasa roh. Seringkali kita meminta aja nggak tahu apa yang kita minta. Kita minta sesuatu yang mencelakakan diri kita kadang-kadang. Kita berbahasa roh, Roh Kudus acknowledge itu, lalu dia cancel itu. Selamat kita kan? Selamat kita. Ada kalanya kita dipromosi pada satu jabatan, Tuhan tahu nih, orang ini kalau dipromosi ya, pasti langsung berubah attitude-nya. Gitu ya. Tapi dibiarkan aja. Gitu. Dibiarkan kenapa? Karena Tuhan ingin kita anak-anaknya makin dewasa deal dengan urusan itu. Nah Tuhan cari orang-orang seperti itu yang bisa deal dengan karakternya. Jadi kadang-kadang kita dipromosi untuk dia. Nah saudara hati-hati, berdiri teguh. Acknowledge dia, akui dia dalam setiap langkah. Supaya hidup kita itu pada ujung-ujungnya akan berkelimpahan. Kan Amsal 3 ayat 6 bilang seperti itu kan, berkelimpahan. Jadi jangan takut saudara, jangan takut, kita hanya boleh takut kepada Allah. Karena apa yang kita takutkan kita akan menjadi hamba itu. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan lebih lagi, lebih lagi.